Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2995. Inilah sihir tertinggi yang sesungguhnya. Ia telah melihat catatan di buku-buku kuno. Di dunia ini, ada sebuah klan yang menguasai sihir ini, dan klan itu adalah klan Xuanyuan, yang mampu mengendalikan situasi dunia ke segala arah. Klan Xuanyuan memiliki warisan kuno. Namun, tidak ada yang tahu apa warisan ini dan dari mana asalnya. Bahkan Sun Shizu pun tidak jelas. Namun, warisan ini sungguh menakjubkan sepanjang masa, dan bahkan Samsara ingin terlibat, tetapi sayangnya. Samsara pernah datang, tetapi terpaksa pergi. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan klan Xuanyuan. Namun, di zaman kuno, klan Xuanyuan tidak lagi seperti dulu, dan sekarang tidak ada jejaknya. Ada yang mengatakan bahwa klan ini runtuh dan lenyap dalam debu. Ada pula yang mengatakan bahwa klan ini telah bersembunyi dan berubah menjadi klan tersembunyi. Bahkan di era yang hebat ini, klan ini tidak pernah muncul. Klan Menara menguasai teknik mata langit, atau klan Xuanyuan juga menguasai kitab surga, gumam Sun Shizu dalam hatinya. Ini tebakannya, tetapi tidak ada buku kuno atau buku sejarah yang pernah mencatatnya, yang juga membuat Sun Shizu sangat bingung. Namun, di bawah tatapannya, ia menatap Lin Yan, dan jejak niat membunuh terpancar. Nol ada. 9 kitab surgawi di dunia, dan 9 keluarga mengendalikannya. Sekarang, kecuali klan Menara, klan lain sulit diketahui. Mungkin klan-klan itu sudah tidak ada lagi, tetapi kitab surgawi mungkin muncul di era besar. Lin Yan kemungkinan besar akan mengendalikannya. Sun Shizu tidak mengungkapkan rahasia ini, tetapi senyum di bibirnya terungkap. Ia ingin mencari kesempatan untuk menekan Lin Yan dan memaksanya bertanya dengan jelas. Boom! Di bawah jimat Tiangeng, ia mengendalikan tren besar dunia ke segala arah, dan dengan bantuan tren besar ini, ia mengubah jimat kutukan dan mencetaknya kembali di tubuh Wujian Tiandi. Hal ini membuat tentara Yin bersiul dan menyerang dengan ganas. Para praktisi Gunung Wujian sangat terkejut, tetapi sayangnya mereka sangat lemah, dan mereka dihabisi oleh tentara Yin. Bahkan Kaisar Langit Wujian, dengan wajah pucat, sungguh tak habis pikir mengapa Lin Yan tega membiarkan para prajurit Yin berbuat sesuka hati. Di bawah tebasan pedang raksasa prajurit Yin, tubuhnya terbelah, darah menetes ke tanah dan langsung menembus. Hal ini pun membuat Lin Yan mengerutkan kening. Darah Kaisar Langit sangat langka. Jika bisa diperoleh, itu sudah cukup untuk pengorbanan dan pemurnian senjata. Namun, tanah terlarang ini telah menyerap semua kekuatannya, dan tak ada kesempatan untuk memperebutkannya. Hihihi. Kaisar Langit Wujian mengayunkan harta karun itu, tetapi di bawah kekuatan para prajurit Yin, benda di tangannya justru retak dan hancur berkeping-keping. Sekilas, para praktisi di sekitarnya terkesima. Harta karun seperti itu masih runtuh di tempat ini. Banyak Kaisar Langit dimakamkan di sini, dan ada banyak harta karun, tetapi di bawah usia dan senja yang unik di tanah terlarang, kecuali itu adalah senjata reinkarnasi, senjata lain sulit ditemukan. Sun Shizu berkonsentrasi dan berkata, Lin Yan, mata Kaisar Langit Wujian dipenuhi amarah dan ia ingin bergegas. Namun, para prajurit Yin terlalu sulit untuk dilawan. Di bawah genderang perang, terdengar gelombang raungan lagi, dan kemudian Kaisar Surgawi Wujian ditikam beberapa kali, tetapi napasnya masih ada. Meskipun tubuh Kaisar Surgawi terbelah, vitalitasnya tidak padam. Kaisar Surgawi tetaplah Kaisar Surgawi. Adegan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan para praktisi Kaisar Surgawi. Klak! Namun pada akhirnya, sebuah pedang besar datang melintasi langit, dan seorang prajurit hantu di atas kereta perang datang langsung untuk membunuh, menembus tubuh Kaisar Surgawi tanpa pedang dan melenyapkannya. Kaisar Surgawi tanpa pedang mati begitu saja. Namun saat ia jatuh ke tanah, Lin Yan bergerak, dan Long Kuali Void tiba-tiba muncul, dan sebenarnya hendak memasukkan mayatnya ke dalamnya. Berdebar. Namun, sebuah rune muncul di tubuh Kaisar Langit Wujian, yang langsung mengejutkan Lin Yan. Kuali Void berpola naga terpental, lalu tubuhnya jatuh ke tanah. Pasir kuning pun menutupinya, membuatnya sulit dilihat. Kaisar Langit, bahkan jika kau jatuh, kau akan memiliki kekuatan yang dahsyat, dan kau tidak boleh membiarkan orang lain ikut campur. Yao Tiandi berbicara perlahan. Terlahir sebagai Kaisar Langit, ia juga luar biasa setelah kematian. Ia tetaplah Kaisar Langit yang belum memadatkan arti sebenarnya dari Kaisar Langit. Jika ia memadatkan, segala macam keajaiban akan muncul.
Makam Kaisar Langit di dunia sulit ditemukan, dan mayatnya tidak dapat disentuh. Mungkin karena alasan ini. Saat itu, Lin Yan menatap sarkofagus. Wus! Pada saat itu, sarkofagus itu melompat, dan cahaya mengalir di atas peti mati. Jika Kaisar Langit tahu sebelumnya dan memadatkan kekuatannya untuk perlindungan, bahkan Lin Yan pun akan kesulitan untuk memadatkan jimat kutukan di tubuhnya. Yao Tiandi mendengus dingin, dan kuali obat itu langsung jatuh. Dengan bunyi gedebuk, kuali itu mendarat tepat di atas sarkofagus. Dalam sekejap, sarkofagus itu hancur berkeping-keping. Kaisar Langit di dalamnya sebenarnya berasal dari klan jiwa. Pada saat ini, jiwanya dihancurkan oleh kuali obat dan menghilang. Kaisar Langit melancarkan gerakan yang sangat mendominasi. Dia juga seorang Kaisar Langit, tetapi langsung dibunuh olehnya. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan, dan tak seorang pun berani mengatakan apapun. Kemudian, Kaisar Langit menatap Sun Shizu. Gedebuk. Pada saat ini, Feng Qianling, Kong An, dan yang lainnya berdiri di depan Sun Shizu. Di tangan mereka, harta karun berkilauan dan memancarkan jejak reinkarnasi setengah langkah. Ini membuat Kaisar Langit sedikit mengernyit. Lin Yan mencibir. Klan binatang purba itu sudah siap. Harta karun reinkarnasi setengah langkah ini mungkin bukan kartu truf sama sekali. Para penguasa klan binatang purba pasti tidak akan hanya memiliki sedikit kekuatan ini ketika mereka melangkah ke tempat ini. Namun, jalannya masih panjang. Semakin dalam kau melangkah, semakin berbahaya. Aku tidak perlu bertindak. Mereka tetap akan mati. Wus! Pada saat ini, Lin Yan bergerak, menatap Kaisar Langit, dan berjalan bersamanya. Kaisar Langit lainnya hanya bisa berjalan di belakang. Sejajar dengan Kaisar Langit, Fei Xia, Hu Yang, dan yang lainnya gemetar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, Lin Yan memenuhi syarat di sini. Siapa sangka Kaisar Langit sekuat Wu Jian akan mati di sini. Dengan Lin Yan yang membuka jalan, semua yang ada di depan menjadi mungkin. Lin Yan langsung memimpin Yao Tiandi dan yang lainnya untuk membuat lingkaran dan kembali ke cara hidup sebelumnya. Ada banyak jalan di pemakaman Wuji. Tetapi hanya ada satu cara hidup. Cara hidup ini diwariskan kepada Master Tiangeng. Seberbahaya apapun tanah terlarang di dunia ini, atau sesempurna apapun formasinya, selalu ada jalan hidup. Jalan hidup ini milik Master Tiangeng. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Inilah kekuatan Master Tiangeng. Melangkah ke jalan ini, para praktisi di sekitar menghela napas lega, dan aura keterkejutan pun menghilang. Meskipun tidak ada harta karun di jalan ini, tidak ada banyak tekanan. Namun, pada saat ini, langkah Lin Yan terhenti. Lin Yan tahu bahwa ia sangat dekat dengan keberadaan itu. Kaisar Langit mungkin tidak dapat melihat semua yang ada di depannya, tetapi dengan mata Lin Yan hari ini, ia melihat keberadaan yang ingin mengganggu tanah terlarang. Untuk sesaat, ia melihat sarkofagus di belakangnya dan berkata kepada Kaisar Langit, jalan di depan adalah tempat keberadaan itu berada. Saya harap Anda akan bekerja sama dengan Kaisar Yao Tian untuk memusnahkannya. Apakah Anda punya pendapat? Mendengar suara ini, mata semua orang terbelalak. Kata-kata Lin Yan begitu acuh tak acuh. Ini dikatakan kepada Kaisar Langit. Semuanya, apakah kalian punya pendapat? Tanya Lin Yan lagi dalam diam. Bahkan, kata-kata ini terdengar lebih acuh tak acuh, dan terkesan mengancam.